Halo Sobat BMKG, pertengahan bulan Juni lalu kita dikejutkan dengan berita Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Tentu ini bukanlah kabar yang baik bagi kita. Mungkin sebagian dari Sobat belum tahu bahwa selain mengamati cuaca, iklim, dan gempa bumi, BMKG juga melakukan pemantauan kualitas udara secara terus-menerus, serta mendiseminasikan informasi kualitas udara kepada publik. Pada episode kali ini, saya Wahyu Argo akan mengajak Sobat untuk mengenal apa itu kualitas udara, bagaimana pengukurannya, serta mengapa kondisi kualitas udara di Jakarta memburuk akhir-akhir ini. Sobat, kualitas udara adalah kandungan udara berdasarkan konsentrasi polutan di lokasi tertentu. Konsentrasi parameter kualitas udara terdiri dari partikulat, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, karbon monoksida, karbon dioksida, dan metan. Salah satu parameter kualitas udara yang paling sering digunakan di dunia adalah partikulat atau PM2,5, yaitu partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. BMKG melakukan pengukuran PM2,5 secara terus-menerus menggunakan peralatan yang dinamakan Beta Attenuation Monitor. Prinsip kerja peralatan ini adalah pada saat awal sampel, sistem memancarkan sinar beta ke filter tape yang masih bersih. Kemudian pompa akan menarik udara dari luar dan titik debu diarahkan ke filter tape. Titik debu yang tercatat melalui filter tape ditempatkan kembali di antara sinyal beta dan detektor sehingga menyebabkan adanya redaman sinyal sinar beta yang digunakan untuk menentukan massa partikel pada filter. Massa partikel digunakan untuk konversi konsentrasi volumetrik partikel di udara ambien. Adapun kriteria ambang batas konsentrasi PM2,5 sebagai berikut. Yang pertama baik, antara 0 hingga 15 mikrogram per meter kubik. Yang kedua sedang, antara 16 hingga 65 mikrogram per meter kubik. Yang ketiga tidak sehat, antara 66 hingga 150 mikrogram per meter kubik. Yang keempat sangat tidak sehat, antara 151 hingga 250 mikrogram per meter kubik. Dan yang terakhir berbahaya, di atas 250 mikrogram per meter kubik. Dengan demikian, nilai ambang batas atau batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien adalah 65 mikrogram per meter kubik. Lalu bagaimana kondisi kualitas udara di bulan Juni ini? Berdasarkan pantauan konsentrasi PM2,5 di BMKG Kemayoran, Jakarta, menunjukkan bahwa sepanjang bulan Juni 2022, konsentrasi rata-rata berada pada level 49,07 mikrogram per meter kubik. Lonjakan peningkatan konsentrasi dan tertinggi berada pada level 148 mikrogram per meter kubik pada tanggal 15 Juni 2022. Perlu Sobat ketahui, perubahan kualitas udara sangatlah dinamis. Konsentrasi partikulat cenderung mengalami peningkatan pada waktu dini hari hingga pagi dan menurun di siang hingga sore hari. Tingginya konsentrasi partikulat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya juga dapat terlihat saat kondisi udara di Jakarta secara kasat mata terlihat cukup pekat atau gelap. Beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi partikulat tetap memberikan kontribusi pada penurunan kualitas udara di wilayah Jakarta adalah: yang pertama, konsentrasi partikulat di Jakarta dipengaruhi oleh berbagai sumber emisi, baik yang berasal dari sumber lokal seperti transportasi dan pemukiman, maupun dari sumber regional dari kawasan industri dekat dengan Jakarta. Yang kedua, pola angin lapisan permukaan memperlihatkan adanya pergerakan massa udara dari arah timur dan timur laut yang menuju ke Jakarta, dan memberikan dampak terhadap akumulasi konsentrasi PM2,5. Yang ketiga, tingginya kelembapan udara relatif menyebabkan peningkatan proses absorpsi partikulat di udara permukaan. Dan yang keempat, adanya lapisan inversi, yang merupakan lapisan di udara yang ditandai dengan peningkatan suhu udara yang seiring dengan peningkatan ketinggian lapisan. Dampak dari keberadaan lapisan inversi menyebabkan partikulat yang ada di permukaan menjadi tertahan, tidak dapat bergerak ke lapisan udara lainnya, dan dapat mengakibatkan akumulasi konsentrasi partikulat. Bagaimana Sobat? Ternyata cukup banyak faktor yang menyebabkan kualitas udara di Jakarta menurun. Ketika kondisi kualitas udara menurun, kami menghimbau Sobat untuk mengenakan pelindung diri seperti masker yang dapat mengurangi tingkat paparan terhadap polutan di udara di luar ruangan. Dan berikut informasi prospek cuaca untuk sepekan ke depan.
Sobat, semoga informasi yang kami sampaikan tentang kualitas udara dapat memberikan pengetahuan baru bagi sobat semua. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial @infobmkg dan call center 196, serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.